Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tentang Syarah Al-Hikam dari Asy-Syarqawi, yang pada kesempatan kali ini kita sampai kepada hikmah yang ke-6, yang masih satu tema besar ya, tentang keseimbangan ya, equilibrium antara ikhtiar dengan tawakal gitu ya. Dan meskipun masing-masing tadi memiliki lokus ataupun fokus sendiri-sendiri dari hikmah pertama sampai dengan kelima yang sudah kita ulas, tapi sekali lagi tujuannya adalah membekali kita agar kita memiliki proporsionalitas di dalam kita menjalankan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-6 saya bacakan dulu, kemudian saya coba tarkibi dan juga artikan, kemudian kita beri penjelasan seperlunya sesuai dengan apa yang ada di dalam penjelasan syarah. Lalu saya juga coba kaitkan dengan aktivitas-aktivitas kini ya di dalam dunia organisasi maupun juga spirit birokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ya ta'akhuru amadil latoi ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa domina laka al-ijabata fima yakhtaruhu la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Layakun ojo ono opo ta'akhuru amadil atoi karine zamane peparing ya. Ma'al ilhahi sartane nemen-nemeni fit du'ai dalamnya nyuwun ojono ya iku mujiban natrapi liak sika maring putus asa. Fahuwa mengkotai Gusti Allah iku domina nanggung sapa Gusti Allah laka maring ira al ijabata ing ngijabahi ya, atau ing memberikan pemberian atas doa yang diucapkan gitu ya. Fima ing dalam barang yakhtaruhu kang milih sapa Gusti Allah hu ing mak laka maring sira, la fima ora ing dalam barang takhtaruhu kang milih sapa sira hu ing mak li nafsika maring sira, wa fil waqtil lan ing dalam waktu alladzi yuridu alladzi yo waktu yuridu kang ngersakaken sapa Gusti Allah, la fil waqtil ladzi ora ing dalam waktu alladzi turidu kang ngarepaken sapa sira. Jadi jangan sampai tertundanya pemberian Allah kepada kita pada saat kita tuh sudah luar biasa ya, di dalam berdoa sekaligus juga berusaha. Sudah sangat luar biasa permohonannya sekaligus juga ikhtiarnya, tapi kemudian pemberian itu belum juga dikasihkan kepada kita gitu ya. Jangan sampai tertundanya pemberian atau anugerah ini membuat kita tuh putus asa. Mengapa kita nggak boleh putus asa? Karena Allah menjamin fahuwa domina al-ijabata. Karena Allah itu menjamin bahwa apapun yang kita minta itu akan dianugerahkan, akan diberikan. Hanya catatannya bentuk pemberian dengan waktu pemberian itu adalah hak prerogatif Allah. Bentuk pemberiannya tidak mesti seperti yang kita minta. Sekaligus waktu pemberiannya ya, tidak mesti, atau bahkan ya tidak ujuk-ujuk ya kita minta sekarang nanti suruh dikasih, tidak seperti itu. Jadi bentuk pemberiannya, apa yang akan diberikan kepada kita anugerah itu, sekaligus juga kapan anugerah itu akan diberikan, itu Allah yang Maha tahu. Sehingga kita harus menggunakan prinsip husnudzon, bahwa kadang-kadang apa yang menurut kita itu baik belum tentu baik menurut Allah. Sebaliknya kadang-kadang apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saudara sekalian yang saya hormati, ini lagi-lagi ya menjadi legitimator berikutnya ya,
menjadi aksentuator berikutnya dari rangkaian hikmah dari mulai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Kita tidak disarankan untuk berpegangan hanya kepada amal, karena amal tidak boleh dijadikan pegangan. Yang boleh kita jadikan pegangan adalah Allah. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanir raja inda wujudi zalal. Yang kedua, kita juga tidak boleh mudah untuk berpindah ya dari makom ya, dari posisi yang memang sedang kita jalan. Kita tentu yang bisa merasakan, bisa membedakan, tidak mudah kemudian mendapatkan dorongan ya untuk berpindah dari posisi, apakah posisi asbab ataukah posisi tajrid. Kemudian ada warning yang ketiga, bahwa seberat atau sekuat apapun himmah, setinggi apapun cita-cita, sekuat apapun usaha yang kita lakukan, itu tidak akan mampu mendobrak pintu-pintu takdir atau dinding-dinding takdir ya. Lalu kemudian yang keempat adalah kita diminta untuk beristirahat, jangan menjadi pengatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Kemudian yang kelima, kita juga tidak boleh ya badlul wus'i ya, bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang sudah dijamin, untuk sesuatu yang sudah ada, sementara mengabaikan sesuatu yang diperintahkan dari kita. Nah, sekarang yang keenam, ini juga memberikan satu pintu pengenalan untuk kita menuju kepada ma'rifatullah. Mengenal lebih dekat bagaimana kita bisa ma'rifatullah. Kira-kira begitu. Jangan sampai kemudian tertundanya anugerah yang akan diberikan Allah kepada kita, dan kita sudah lama sekali memohonnya, sekaligus mengupayakannya dengan berbagai macam cara yang ma'ruf, dengan berbagai macam cara yang baik, dan juga berdoa siang dan malam, tapi ternyata belum juga dikabulkan doa kita tidak boleh putus asa. Kita tetap harus istiqomah, mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa? Karena hikmah yang bisa dipetik nanti kita bacakan dalam syarahnya. Justru dengan kita tidak dikabulkan doanya secara cepat oleh Allah, kita harus mampu mengintrospeksi diri bahwa ternyata memang kita masih kotor, kita masih belum bersih, hati kita masih bercampur aduk. Ibarat sebuah cermin, hati kita ternyata belum jernih, begitu ya. Nah, sehingga membutuhkan daya dukung, membutuhkan upaya keras, membutuhkan upaya yang terus-menerus, kerja keras untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kemudian kita mendapatkan pangkat bahwa kita dianggap dekat oleh Allah. Kalau kita sudah mendapatkan pangkat dianggap dekat oleh Allah, maka tentu doa-doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin kembali kepada kepada syarah begitu ya, untuk bisa memberikan legitimasi tentang penjelasan ya. Tentu kalau kita baca dari syarah ini, arahnya adalah pada perjalanan seorang salik begitu ya. Tujuan atau ketika seorang salik atau murid ini sedang mendekatkan diri kepada Allah, tentu tujuannya adalah mendapatkan mukasyafah, kasful hijab ya dalam bahasa tasawuf. Tapi ternyata sudah sekian lama ya menjadi seorang salik, sudah sekian lama ya riyadhah, sudah sekian lama ya beramal-amal kebajikan yang tanpa pamrih begitu ya, ikhlas kepada Allah, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Kok ternyata juga belum juga dibukakan mukasyafahnya begitu ya. Itu ternyata ada hikmah di belakangnya, ada hikmah di balik itu, mengapa dulu belum mendapatkan kasyaf. Ini kalau kita mengikuti logika yang dibangun oleh Asy-Syarqawi di dalam syarahnya ya, dari penafsiran atau penjelasan dari Ibnu Athaillah yang nanti kemudian akan kita kembangkan dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Jadi waktu ya sekaligus atau bentuk anugerah dan kapan anugerah itu akan diberikan itu semata-mata adalah prerogatif milik Allah. Ada kalimat yang menarik sebagai legitimator, akan saya bacakan. Faqad yakunu al-hijabu 'alal muridi khairan lahu liyajtahida fil a'mali wa yaduma khaufuhu min maulahu. Ini kalimat yang menurut saya sangat penting untuk saya bacakan sekaligus saya jelaskan. Faqad yakunu, kadang-kadang ono opal hijabu hijab. Jadi terhalangnya kita dengan Allah, masih belum bisa kasyaf gitu ya. Masih belum bisa mukasyafah gitu. Dalam terminologi sufistik. Lan kadang-kadang ono, mongko temen kadang-kadang ono pol hijab alal muridi ing atase murid, ing atase wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah, iku khairon luwih bagus lahu kadue murid.
Jadi kadang-kadang hijab ini malah justru lebih bagus bagi seorang murid, bagi seorang salik. Mengapa? Liyajtahida drapon sungguh-sungguh sopo al murid fil a'mali dalam ngelakoni amal. Tujuannya agar kemudian makin bersungguh-sungguh. Gitu ya. Jadi proses yang demikian panjang begitu ya untuk wusul kepada Allah dalam perspektifnya pensyarah ini, ya tentu dalam dimensi sofistik ini justru ketika belum mendapatkan mukasyafah malah justru bagus ya. Kadang-kadang malah bagus agar kemudian si murid ini mendapatkan anugerah ini secara apa ya istilahnya alamiah, dalam konteks ia betul-betul bisa memaknai perjalanan spiritualitasnya itu dengan lebih baik. Orang ujuk-ujuk kira-kira begitu. Wayaduma liyaduma waliyaduma lan drapon dawam atau langgeng apa khaufuhu wedine murid min maulahu saking bendarane murid. Ini saya kira yang perlu kita garis bawahi, bahwa tertundanya anugerah yang berupa mukasyafah ya dalam konteks syarah Asy-Syarqawi ini ya, ketika orang sudah lama berusaha menjadi murid ya, beat dengan seorang guru misalnya ya dalam tata cara bertarekat begitu ya. Kok sudah lama sekali menjadi seorang murid, menjadi seorang salik, ya sudah sedemikian rupa upayanya, riyadhahnya luar biasa, kemudian doanya juga luar biasa segala macam, tapi kok belum juga mendapatkan mukasyafah gitu. Maka ini tidak boleh kemudian seorang murid ini putus asa. Nah, saya tidak akan hanya membatasi kepada konteks murid ya dalam konteks sofistik. Justru ini sangat bermakna bagi kita sekalian. Siapapun kita pasti punya cita-cita. Siapapun kita pasti punya planning untuk berkembang lebih baik. Apalagi kalau dalam dunia profesi begitu ya, yang baik di fungsional maupun di struktural, pasti pengen naik pangkat, pasti pengen punya naik jabatan misalnya dan seterusnya. Nah, upaya yang sudah kita lakukan dengan kinerja yang baik, dengan kerja yang on the track begitu ya, dengan penuh integritas, selalu berusaha punya inovasi ya, lalu kemudian bisa memiliki kontribusi yang real ya bagi pengembangan organisasi ya. Maka tentu begitu ya, orang seperti ini mestinya pantas untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan promosi kepada jenjang yang lebih tinggi begitu ya. Tetapi ya, jabatan yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi ini kelihatannya memang baik ya, karena prestis begitu ya, karena dilihat banyak orang gitu ya, apalagi kemudian ketika dilihat pada otoritasnya ataupun kewenangannya begitu ya, sehingga tentu sesuatu yang sangat baik begitu ya dalam konteks pengembangan karir. Tetapi lagi-lagi begitu ya, ketika tidak juga kunjung datang, ikut seleksi kok ya gagal misalnya, ikut seleksi lagi kok gagal lagi, ikut lagi kemudian kok ya gagal lagi, atau tidak kemudian mendapatkan kesempatan, maka kita tidak boleh putus asa, karena tadi apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik di mata Allah, dan apa yang kita anggap buruk juga belum tentu buruk di mata Allah. Yakinlah bahwa anugerah itu akan datang, akan menghampiri kita, tetapi bentuk anugerahnya dan kapan anugerah itu akan diberikan kepada kita, Allah yang maha tahu. Jadi faqad yakunul hijabu alal muridi khairan lahu liyajtahida fil a'mali wa yaduma khawfuhu min maulahu. Ini menjadi catatan yang sangat baik bagi kita, bahwa kita mesti harus kemudian tidak boleh ya kehilangan integritas, tidak boleh kemudian kehilangan profesionalitas, lalu juga tidak boleh tidak punya inovasi ya di dalam kita menjalankan tugas-tugas keseharian kita. Nah, dalam konteks organisasi atau kelembagaan ya saya paham bahwa saya punya pengalaman ya, karena sebagai bagian dari kementerian ya, karena sebagai orang Kementerian Agama sekarang berada dalam kampus, tentu ini menjadi penting untuk kita resapi bersama dan kita renungi bersama betapa posisi-posisi itu penting ya dalam rangka kita mengoptimalkan peran kita untuk pelayanan terhadap masyarakat, dan itu juga bisa menjadi lahan ibadah kita ya, lahan ibadah kita di dalam pelayanan terhadap masyarakat. Tetapi lagi-lagi tadi, kalau kita punya tujuan, punya rencana, punya program, tetapi
tiba-tiba program, rencana, dan tujuan kita ya sudah kita upayakan sedemikian rupa, kemudian kita berjuang juga sangat luar biasa, dan bahkan munajat kepada Allah siang dan malam, tapi toh ternyata juga belum juga kunjung datang anugerah itu, kita tidak boleh putus asa. Yakinlah bahwa anugerah itu akan datang, tapi bentuk anugerahnya seperti apa dan kapan itu akan diberikan kepada kita, Allah yang maha tahu. Banyak di antara kita dicoba dengan kesulitan itu berhasil. Dicoba dengan kesulitan, dengan cobaan, sakit gitu ya, lalu kekurangan ya, ini malah berhasil menjadi lulus begitu ya. Tapi belum tentu ya kita ini ketika dicoba dengan kenikmatan itu lulus. Banyak di antara kita yang dicoba dengan popularitas, dengan otoritas yang lebih tinggi, dengan posisi yang lebih tinggi, justru kemudian malah banyak yang lupa diri. Nah, oleh karena itu, ini sekali lagi menjadi introspeksi, karena tasawuf sekali lagi adalah bicara hati. Tasawuf itu bicara rasa. Tasawuf itu bicara manajemen kolbu. Yang tentu ya, dalam konteks perjalanan dalam dunia tasawuf adalah bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah untuk bisa dekat dengan Allah atau dianggap dekat oleh Allah, maka tentu membutuhkan ikhtiar, membutuhkan usaha, membutuhkan aktivitas konkret ya, termasuk juga riyadhah dan doa-doa kita dan munajat kita. Saudara sekalian yang saya hormati. Jadi sekali lagi, la yakun ta'akhuru amatil ata'i ma'al ilhahi fit du'ai mujiban liyasika. Jangan sampai tertundanya pemberian Allah kepada kita pada saat kita sudah luar biasa mengupayakan dan bahkan mengunajat kepada Allah untuk memintanya, untuk memohonkannya. Ma'al ilhahi fit du'ai. Jadi ilhah itu kalau dalam bahasa pesantren itu nyereng, maksa gitu ya. Tapi masa yo kita doa aku maksa bae Gusti Allah, kan tidak mungkin. Sehingga maknanya saya ganti dengan nemen-nemeni gitu ya. Kita sudah sangat bersungguh-sungguh jaluk nyuwun be pangeran ya, nyuwun be Gusti Allah, kok ternyata belum juga begitu diberikan kepada kita. Ingat, kita harus punya keyakinan, ud'uni astajib lakum, kata ayat ya, berdoalah kepadaku pasti aku akan memberikan ijabah kepadamu. Lalu di sini Ibnu Athaillah mengatakan fahuwa domina laka al ijabata, fahuwa mengkote Gusti Allah ikut domina nanggung sapa Gusti Allah laka maring sira al ijabata ing peparing. Jadi Tuhan pasti akan memberikan anugerah itu kepada kita, hanya saja fima yakhtaruhu la fima takhtaru li nafsika. Pilihan anugerahnya itu tidak mesti harus linier, tidak harus mesti sama dengan apa yang kita pintakan gitu ya. Kita mohon bertahun-tahun untuk mendapatkan sesuatu. Pada akhirnya kemudian diberikan juga, tapi bentuk pemberiannya mungkin tidak sama dengan yang kita pintakan atau yang kita mohonkan kepada Allah. Termasuk wafil waqtil ladzi yuridu. Allah yang menentukan waktu kapan akan diberikan, bukan kita yang menentukan, yang menentukan waktunya. La fima takhtaru li nafsika, bukan kamu atau bukan kalian yang menentukan waktu pemberiannya untuk diri kalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi, antara satu hikmah yang pertama tentang tidak disarankan untuk berpegang kepada amal tadi itu. Yang kedua, kita tidak semata-mata tergoda untuk pindah ya, baik di makom asbab maupun di makom tajrid. Kemudian yang ketiga, kita juga diinformasi bahwa sekuat apapun usaha, sekuat apapun himmah dan usaha, ini tidak akan mampu membedah dinding-dinding takdir. Tapi karena takdir tidak satupun manusia yang tahu atau tidak ada satupun makhluk yang mengetahui, maka wajibnya makhluk adalah berusaha. Gitu ya. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk mengistirahatkan diri, untuk tidak ikut-ikut ngatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah, begitu ya. Kemudian yang kelima, kita juga diminta untuk bersungguh-sungguh kepada hal-hal yang memang diminta, jangan justru bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang sudah ditanggung, begitu ya. Lalu yang keenam, endingnya adalah saran atau nasihat dari Ibnu Athaillah bahwa apapun yang sedang kita upayakan ya, dalam konteks sufi tentu adalah proses untuk mendapatkan mukasyafah, begitu ya.
Kalau belum juga kasyaf, ya jangan putus asa gitu kan. Karena ya memang lagi nanti ada hubungannya lagi dengan nasihat yang berikutnya. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali maha an qalla amaluk. Ini nanti sudah lain lagi nanti di hikmah yang berikutnya. Bahwasanya mukasyafah, dimensi kemarifatan itu prerogatif Allah gitu. Kalau sudah orang mendapatkan ya sudah gitu kan. Enggak usah kemudian diprotes, wong itu hak Allah. Wong itu orang ngopo-ngopo, ora tau riyanto, ora tau tirakat kok moro-moro kasaf misalnya. Kan ya ada saja yang begitu kan gitu kan. Jadi kita juga nggak boleh iri sama orang yang begitu. Jadi intinya masing-masing ya dari kita ini harus bisa proporsional, bisa membawa diri. Nasihat dari ahli kami ini tentu akan bisa cocok dengan kita semua kalau kita bisa menempatkan diri dengan baik, kita bisa memahami dengan baik, lalu kita coba aktualisasikan dalam diri kita semaksimal mungkin untuk bisa menjadi obor, untuk menjadi semacam guidance dalam kita mengaungi kehidupan di alam fana ini untuk bisa menempatkan diri menjadi orang yang lebih baik dan kemudian mudah-mudahan bisa mendapatkan anugerah dekat di mata Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.